Banyak yang bilang bahwa Bang Bahlil lah yang tokoh yang berada di balik upaya penggulingan Pak Erlangga, itu benar? Golkar itu kan ada pemain transfer, ada pengurus ideologi gitu. Pak Erlangga paten. Dikerjakan oleh semuanya, bukan dia saja. Dalam konstelasi itu tiba-tiba Pak Jokowi masuk gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita terpanas pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto. Dan semoga video ini menjawab semua tudingan-tudingan atau isu-isu miring. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Golkar gimana Pak? Golkar? Iya. Golkar gerakan abang ini kan mau mengganti Pak Erlangga. Iya, bener nggak tuh Bang? Bahwa Bahlil yang berada di balik isu belakangan ini ya, sekarang udah nggak ada. Dulu itu kan begini. Dulu kan sempat terjadi isu, bukan isu, ada kecenderungan karena melihat elektabilitas Partai Golkar yang menurun, maka ada rasa satu kesepahaman, diskusi di internal kader-kader Golkar yang baik di luar struktur maupun dalam struktur. Tujuannya apa? Agar partai itu tidak boleh elektabilitasnya turun, minimal harus sama dengan perolehan kursi yang 2019. Keprihatinan terjadi ketika survei turun sampai dengan 8% waktu itu. Lalu kemudian memikirkanlah bahwa dalam rangka, saya katakan, setiap kader partai Golkar yang pernah merasa berproses dan dibesarkan oleh partai, ketika partainya dalam kondisi terpuruk, maka baik diminta maupun tidak diminta, dia pasti akan datang untuk mengulurkan tangannya dalam rangka menjaga ini partai. Karena Partai Golkar inilah aset negara. Partai Golkar ini adalah cikal bakalnya didirikan oleh Bung Karno, kemudian dieksekusi dan dibesarkan oleh Pak Harto. Dan ini bukan aset keluarga, ini aset negara. Karena filosofi karya kekaryaan itu mencerminkan tentang berjuang untuk kepentingan rakyat dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kemudian waktu itu diskusi-diskusi, saya katakan saya akan ikut berkompetisi harus lewat mekanisme organisasi, harus konstitusional. Abang menyatakan niat secara terbuka tuh ya? Oh, saya katakan saya akan ikut apabila lewat mekanisme organisasi. Sebagai orang yang paham organisasi, kan ada pintu muka, kan nggak boleh kita pintu belakang. Gitu ceritanya. Dan setiap kader yang memenuhi syarat untuk calon ketua umum Golkar, saya pikir hak mereka, termasuk saya. Apa masih kader? Emang saya pernah masuk partai lain? Enggak sih. Tapi Saya ada yang bilang abang mundur apa? Mundur dari jabatan struktural. Karena saya begitu selesai bendahara Golkar Papua, setelah itu saya sudah jadi ketua umum HIPMI. Karena itu saya harus mundur dari jabatan struktural. KTA masih. Oh, KTA masih, bos. Ya, sampai darah-darah hati abang masih kalau beringin ini kan. Itu di Golkar itu kan ada pemain transfer, ada pengurus ideologi gitu kan. Kalau kita kan ikut dari Golkar dari bawah, bos. Abang belum mundur, katanya setelah AMPI habis itu abang keluar dari Golkar. Itu maunya mereka, supaya tidak ada saingan. Tetap iya. Tapi gini, banyak yang bilang bahwa Bang Bahlil lah yang di balik berada tokoh yang berada di balik upaya munaslup atau penggulingan Pak Erlangga, itu benar? Enggak lah, saya kan nggak punya kekuatan apa-apa. Pak Erlangga itu kan orang hebat. Saya kan hanya mengikuti air mengalir. Apalagi kekuatan awak? Iya. Awak bukan ketua partai. Abang kadang-kadang yang mengikuti air mengalir, tapi paritnya abang pula yang bikin kan kadang-kadang. Iya. Kau lagi Air saya ini mengarahkan. Iya. Air kan ikut paritnya jadi arahan apa izin arahan. Golkar. Kalau Golkar kita di daerah, orang mau jadi kader Golkar itu harus ikut karakter des. Ya, saya pernah menjadi wakil sekretaris MPG, pernah kompartemen pemuda, pernah jadi bendahara Golkar.
ikut diklatnas Golkar sampai di tingkat daerah, diklat cap, diklatnas sampai di tingkat pusat, ikut semua Dit. Itu Dit. Jadi kita bukan kader Golkar pemain transfer Dit. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng Dit. Kita ikut karakter des Dit. Nah, tapi dalam konstelasi itu tiba-tiba Pak Jokowi masuk gimana udah? Masuk di mana? Pak Luhut. Ya nggak apa-apa, hak Pak Luhut juga. Hak Pak Luhut juga lah. Abang itu nggak ada koordinasi Iya, antara Pak Luhut. Ini tuh. kayak kalau dulu di MU itu ada Dwight York, Andy Cole gitu nggak sih Bang? Atau siapa yang terkini ini siapa? Pak Luhut kan duet maut ini ya Bang. Senior kami yang harus kita sama-sama menghargai. Nggak ada hubungannya antara Pak Luhut masuk dan abang juga Enggak. masuk waktu Hanya itu. sama-sama mengikuti proses aja. Tapi waktu itu memang udah betul akan terjadi munaslup tuh Bang, atau gimana sih ceritanya? Yang bisa membuat munaslup kan DPP. Mekanisme munaslup itu kan waktu dulu ya, jangan bahas sekarang ya. Kami Golkar suaranya lagi bagus-bagus nih, jangan munaslup. Gitu kan. Tunggu. Lagi bagus-bagus suara Pak Golkar. Erlangga paten sekarang. Apa? Pak Erlangga paten. No? Dikerjakan oleh semuanya, bukan dia saja. Ini kerja gotong royong ini. Nggak ada partai itu bagus karena kerja cuma ketua umum. Ya betul. Semuanya bekerja. Semuanya bekerja. Ketua-ketua DPD 2, DPD 1, caleg-caleg kerja. Tapi ada iklan Golkar tuh Bang, keberhasilan ekonomi Jokowi adalah keberhasilan Golkar, itu setuju nggak? Bagian daripada keberhasilan Ya. Golkar, setuju karena dia Menko. Oke. Saya juga adalah Menteri Investasi. Pak Agus AGK adalah Menteri Perindustrian. Jenderal Luhut. Pak Luhut masuk akal. Pak Luhut masih Golkar kan Bang? Golkar. Beliau kan ketua Dewan Penasehat kalau masa. Paten juga Jenderal Luhut. Paten lah. Jadi abang akan ini nggak? Maksudnya oke, ini air lagi tenang. Iya. Angka lagi bagus. I shall overcome. Apa ya? Aku akan. I'll be back. Gitu nggak? Ya kita lihat perkembangan. Kita lihat perkembangan. Kalau ada peluang kita sambil lihat-lihat, gitu kan? Jadi Bahlil belum selesai nih. Selama lewat mekanisme kan ketua umum Golkar itu tidak boleh seumur hidup. Ya. Ada waktunya kan. Selama lewat mekanisme organisasi yang benar, ya kita lihat kalau ada peluang, kita dikasih jalan oleh Allah. Kalau ada titik-titik secerca harapan dari DPD 2, DPD 1 untuk kita, ya kita pertimbangkan. Penggalangan Karena suara itu kan ada karena suara itu kan ada di DPD 1 dan DPD 2. Iya. bilang enggak aja menggalang kan. Bang, tapi presiden nggak marah lihat menteri-menterinya nih lagi rame diisukan, mungkin agak tegang. Jangan-jangan lebih tegang ini dibanding di kabinet ya. Karena ada menteri-menteri Golkar nih, ada Pak Luhut, ada Abang, ada Pak GK, ada Pak Erlangga. Jangan-jangan lebih tegang ini dibanding gara-gara pilpres ini. Enggak, kami itu bisa membedakan mana urusan politik partai, mana urusan pilpres, mana urusan negara. Saya mungkin orang kirain saya agak sedikit koslet dengan Pak Erlangga. Saya fine-fine aja sama dia. Ya. Kami bisa tahu jam mana kami main politik Golkar dan jam mana nggak boleh. Bisa coba naik. Kami tahu. Begitu kami rapat kabinet, bicara tentang kabinet, nggak boleh bawa urusan pribadi, nggak boleh bawa urusan kepentingan politik. Pak Jokowi nggak ikut-ikutan? Nggak ikut-ikutan lah. Lil, kau maju terus. Nggak ada. Nggak kayak gini. Nggak. Pak izin nggak? Bapak nggak begitu. Nggak ada. Bapak nggak begitu. Mah gitu kayaknya Pak Jokowi kan. Tak mungkin lah Pak Jokowi cawe-cawe kan. Tapi Betul. dalam konteks urusan-urusan, Oh, iya. kalau urusan Karena kerjaan, iya. kalau Begitu. urusan kerjaan, itu disupport kita. Jadi contoh kayak nikel di WTO kalah. Kita tanya Bapak, gimana Pak? Maju lagi nggak Pak? Banding. Udah bagus, jalani terus. Jangan mundur, jangan mundur. Gayanya gitu. Karena itu WTO. Jangan, negara kita nggak boleh diatur-atur oleh negara lain. Gitu. Tapi nggak pakai dinda belakang, hantam dinda. Nggak ada gitu ya Bang. Nggak. Presiden ini Bang.
Sudah guys, kalau kata Pak De Bambang Pacula, ternyata betul beliau adalah seorang Korea. Kalau masalah internal Golkar, saya komen lah. Pokoknya tulis di komentar apa pendapat kalian, dan semoga video tadi menjawab semua isu-isu miring yang beredar berseliweran di mana-mana, dan semoga video tadi dapat mencerdaskan dan menjadi pendidikan politik bagi kita. Saya akhiri, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.